wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas video bahasa Indo, yaitu menyebutkan atau menjelaskan biodata Kiai Hasyim Asy'ari yang memiliki gelar Hadratus Syekh, lahir pada 14 Februari 1871, Tambakrojo, Jombang, Hindia Belanda. Meninggal pada 25 Juli 1947 pada umur 76 di Jombang, Indonesia, yang beragama Islam dan memiliki dua pasangan, yaitu Nyai Nafikoh dan Nyai Masrurah, dan memiliki anak bernama Hannah Khairiyah Aisyah Azzah Abdul Walid, Abdul Hakim Abdul Khaliq, Abdul Karim Ubaidillah, Masrurah Muhammad Yusuf, Abdul Qadir Fatimah Khadijah Muhammad Yaakob. Dan nama orang tuanya yaitu Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan pahlawan nasional. Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama pahlawan nasional serta merupakan pendiri sekaligus rais akbar organisasi massa Islam Nahdlatul Ulama. Dikenal juga sebagai pendiri pengasuh pertama salah satu ponpes tertua di Indonesia, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki julukan Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru dan telah hafal kutub at-tis'ah 9 kitab hadis, serta memiliki gelar Syaikhul Al-Masyayikh yang berarti gurunya para guru. Ia adalah putra dari pasangan Kiai Asy'ari dengan Nyai Halimah. Dilahirkan di desa Tambakrojo, Jombang, Jawa Timur, dan memiliki salah satu anak bernama Kiai Abdul Walid Hasyim yang juga merupakan pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Abdurrahman Wahid merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Terbentuknya Nahdlatul Ulama atau NU sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswajah bukan semata-mata karena Kiai Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi. Namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan sebuah wadah, di mana saat itu di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya manhaj salaf di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya paham sufi di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan, maka Kiai Hasyim Asy'ari mendapatkan wasiat dari Syekhona Khalil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. Kemudian pada tahun 1924 Syekhona Khalil mengutus Kiai As'ad yang saat itu berumur 27 tahun untuk mengantarkan sebuah tongkat Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang, dan menghafalkan surat Thaha ayat 17 sampai ayat 23 untuk dibacakan di hadapan Kiai Hasyim. Berangkatlah Kiai As'ad dengan mengayuh sepeda. Kiai As'ad tidak dibekali uang oleh Syekhona Khalil untuk di perjalanan, namun dia justru berpuasa selama di perjalanan. Kemudian setibanya di Tebu Ireng, Kiai As'ad menghadap Kiai Hasyim Asy'ari dan menyerahkan tongkat itu. Kiai Hasyim Asy'ari bertanya apakah ada pesan dari Syekhona. Lalu Kiai As'ad membaca surat Thaha ayat 17 sampai 23 yang arti terjemahannya, apakah yang ada di tangan kanan wahai Musa. Yang arti terjemahannya, apakah yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk kambing-kambingku.
dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Allah berfirman, lemparkanlah ia wahai Musa. Lalu ia melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula, dan kepitkanlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat. Mujizat sebagai mujizat yang lain, untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaan yang sangat besar. Pemikiran dari Kiai Hasyim Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tumbuh pada tradisi Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua teologi dan fikih. Namun jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan, yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman, bermadzhab kepada generasi muslim yang masa lalu yang cukup otoritatif secara religi. Yang dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.